Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba salah satu untuk memimpin doa. Teman-teman kita berdoa dulu. Doa mulai. Selesai. Terima kasih sudah memimpin doa temannya, Mas Ikhlas. Selanjutnya, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Salsa, Bu. Oh, Mbak Salsa. Mbak Salsa kenapa hari ini tidak bisa hadir? Sakit. Sakit. Kalau begitu, kita semua harus ikut mendoakan Mbak Salsa agar Mbak Salsa cepat sembuh, supaya bisa belajar lagi seperti biasanya. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Baik, itu tadi kita sudah menyanyikan bersama-sama lagu Garuda Pancasila. Diharapkan kalian semua bisa memiliki rasa nasionalisme yang tinggi untuk bangsa dan negara. Selanjutnya, Bu Guru mau bertanya. Kalian pernah tidak lari pagi? Pernah, Bu. Pernah. Nah, ketika lari pagi, kalian sama siapa? Teman-teman, Bu. Dengan teman-temannya. Nah, kalian lari pagi dengan teman-temannya. Kemudian, kalian pernah tidak adu kecepatan dengan temannya? Pernah, Bu. Pernah ya. Nah, siapa yang lebih cepat, kalian atau temannya? Temannya, Bu. Temannya. Kenapa? Temannya lebih cepat, kenapa? Nggak tahu, Bu. Karena mungkin larinya lebih cepat ya, Mas Nabil? Iya, Bu. Iya, larinya lebih cepat, jadi ya temannya yang duluan ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi kecepatan ya. Iya, Bu. Berikut Bu Guru tampilkan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, itu dia materi pada hari ini kecepatan. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama mengkorelasikan ukuran antar satuan jarak dan waktu. Yang kedua, menentukan kecepatan dengan satuan yang tepat. Yang ketiga, menafsirkan besaran kecepatan suatu benda dengan benar. Yang keempat, menggeneralisasi cara menentukan jarak dan waktu dari rumus kecepatan dengan tepat. Yang kelima, merumuskan penyelesaian kasus berkaitan dengan kecepatan. Yang keenam, menentukan kecepatan suatu benda melalui pengukuran.
Itu dia tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini. Selanjutnya, mari kita mengamati bersama-sama. Gambar apakah ini? Ya, gambar apa nih? Halo? Gambar apakah ini anak-anak? Sepeda, Bu. Sepeda, ya ini gambar sepeda. Selanjutnya gambar apa ini yang Bu Guru tunjuk? Bis, Bu. Bis. Kemudian ini gambar apa? Kereta api. Kereta api. Selanjutnya, gambar-gambar tersebut ini merupakan alat apa ya? Alat transportasi. Pintar sekali. Jadi gambar-gambar ini merupakan alat transportasi. Nah, alat transportasi merupakan alat bantu manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya ya. Iya, Bu. Biasanya alat transportasi memiliki perbedaan pada jumlah roda yang dimiliki. Coba sebutkan masing-masing alat transportasi memiliki berapa roda ya? Ya, yang Bu Guru tunjuk ini sepeda, rodanya ada berapa sepeda? Dua, Bu. Dua, pintar. Kalau bis, rodanya ada berapa? 4, Bu. 4. Nah, kalau kereta api? Banyak sekali, Bu. Banyak sekali ya, sesuai dengan jumlah gerbong kereta apinya. Makin banyak ya, rodanya makin banyak juga. Sekarang coba tentukan alat transportasi manakah yang paling cepat? Yang paling cepat yang mana? Sahabat, Bu. Pesawat, pinter. Nah, jika alat transportasi yang paling lambat yang mana? Sepeda, Bu. Sepeda, itu. Betul sekali jawabnya. Selanjutnya, mari kita menanya, siapakah yang bergerak lebih cepat? Kereta api atau bus? Kereta api, Bu. Ya, betul sekali. Jadi yang lebih cepat tentu saja kereta api. Mengapa kereta api lebih cepat daripada bus? Karena tidak ada lampu merah, Bu. Iya, jawabannya karena tidak ada lampu merahnya. Bisa, boleh ya. Nah, selain itu, jawaban yang lebih tepat adalah karena kereta api memiliki kecepatan yang lebih tinggi. Bagaimana jika terdapat dua bus melaju pada lintasan yang sama? Siapakah yang lebih cepat? Yang melaju dengan kecepatan tinggi. Iya, pintar sekali anak Bu Guru. Jadi, tentu saja bis yang mempunyai kecepatan lebih tinggi itulah yang lebih cepat. Pintar. Apa itu kecepatan? Pernahkah kamu mendengar istilah kecepatan? Pernah. Pernah. Kapan kalian mendengar istilah kecepatan? Sering balapan sepeda, kadang juga balapan lari. Oh iya, pintar. Bisa ya, balapan lari, balap sepeda itu kan pasti adu kecepatan ya. Selanjutnya, Bu Guru bisa melanjutkan. Kita sama-sama agar lebih mengetahui makna kecepatan, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Pak Beni akan membahas salah satu konsep yang paling sering muncul di UN, yaitu konsep kecepatan, jarak, dan waktu. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung mulai dari konsep kecepatan. Apa sih yang dimaksud kecepatan? Kecepatan itu adalah perbandingan antara jarak tempuh suatu benda terhadap waktu tempuhnya. Jadi gini, misal Pak Beni bikinin contoh deh. Contoh, Budi bersepeda sejauh 10 meter dalam waktu 5 detik. Jadi gini, kita tulis kecepatan itu kan perbandingan jaraknya kan 10, berarti perbandingan jaraknya terhadap waktunya.
jaraknya 10, waktunya 5. Berarti kita tulis dalam bentuk perbandingan 10 meter per 5 detik. Oke, karena perbandingan itu konsepnya identik dengan pembagian, maka kita bisa bagi aja 10 meter dibagi 5 detik. Berarti sama dengan 2 meter per detik. Nah, maksudnya apa sih 2 meter per detik itu? Artinya adalah bahwa Budi mampu menempuh perjalanan sejauh 2 meter setiap detiknya. Jadi kalau 1 detik Budi bisa menempuh 2 meter. Kalau 2 detik berarti 4 meter. 3 detik 6 meter. 4 detik 8 meter. 5 detik 10 meter. Jadi kayak gitu maksudnya. Kecepatan itu ngebandingin jaraknya sama waktunya. Ya, tadi kita semua sudah menyimak video pembelajaran mengenai kecepatan, jarak, dan waktu. Selanjutnya, coba sebutkan pengertian kecepatan menurut kalian. Kecepatan adalah ukuran dan jarak tempuh dengan waktu tempuh. Bagus sekali jawabannya. Kecepatan adalah ukuran perbandingan jarak tempuh dengan waktu tempuhnya. Nah, kecepatan dirumuskan jarak dibanding waktu. Atau kita bisa menggunakan segitiga ajaib ya, yang mana kita akan dipermudah dalam mencari jarak, kecepatan ataupun waktu. Nah, sebagai suatu ukuran, kecepatan tentu memiliki satuan. Coba ada berapa macam satuan kecepatan yang kalian tahu? Ya, siapa yang tahu? Meter per Bagus, kilometer per jam. Kemudian apa lagi? meter per jam, Meter per jam. kilometer per menit, Kilometer per menit. meter per menit, Ya, apa lagi? sentimeter per menit, Pintar sekali. meter per detik, Ya, sentimeter per detik. bagus sekali jawabannya, Bu Guru. Senang ya, anak-anak Bu Guru semua memahami apa yang sudah Bu Guru ajarkan. Bisakah kita mengubah satuan kecepatan yang satu ke satuan kecepatan yang lain? Bisa atau tidak? Bisa ya? Tentu bisa, tapi perhatikan dulu uraian berikut ini. Nah, perhatikan cara konversi satuan panjang berikut. Jadi, di sini ketika kita mau mengubah sebuah satuan, contohnya sentimeter menjadikan desimeter, itu kan berarti naik satu tangga. Artinya, setiap naik satu tangga itu dibagi 10. Sebaliknya, jika turun satu tangga itu dikali 10. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Ya, silahkan. Jika kilometer ke dekameter bagaimana caranya? Oh iya, jika kilometer jadikan dekameter. Nah, coba kita perhatikan kilometer menjadikan dekameter itu turunnya 2 tangga sehingga dikalikan 100. Coba kita perhatikan. 5 km sama dengan 5 kali 100 sehingga hasilnya adalah 500 dekameter ya. Sudah jelas? Sudah, Bu. Selanjutnya, perhatikan cara konversi satuan waktu berikut. Ini sama ya seperti satuan panjang, hanya saja ini kan waktu. Contohnya, coba Bu Guru mau tanya 2 jam dijadikan menit, itu hasilnya berapa? 120 menit. Pinter sekali. Jadi hasilnya 120 menit. Dari mana ya? Dari 2 dikali 60 menit. Karena setiap 1 jam itu sama dengan 60 menit. Karena ini 2 jam, sehingga 2 dikali 60. Ketemunya 120 menit. Selanjutnya,
Jadi satuan kecepatan bisa diubah ke bentuk lain jika kita mengubah satuan panjang dan satuan waktu yang ada pada satuan kecepatan ya. Perhatikan contoh di samping. Ini Bu Guru kasih contoh. 30 km per jam sama dengan berapa meter per menit? Jawabannya adalah 30 dikali 1000 dibagi 60 menit. Sehingga ketemu 500 meter per menit. Jelas anak-anak? Sudah, Bu. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan. Nanti kalian bisa mencoba ya. Untuk mencobanya kalian bisa mengerjakan LKPD 1. Ini LKPD 1 kalian bisa mencoba dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian nanti kita kumpul lagi di Google Meet ini masih sama ya, pukul 11 siang. Kalian bisa mengerjakan LKPD terlebih dahulu. Boleh tanya sama teman juga boleh. Kemudian nanti jangan lupa kita kembali lagi ke Google Meet ini ya. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Kalau tidak, silahkan kalian mengerjakan LKPD terlebih dahulu yang sudah Bu Guru bagi di WA Group. Selamat mengerjakan. Iya, Bu. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana tadi mengerjakan LKPD? Apakah ada kesulitan? Tidak, Bu. Alhamdulillah, kalau tidak ada kesulitan, coba Bu Guru cek dulu apakah sudah masuk semua tugasnya di WA Bu Guru. Ya, bagus. Semua sudah masuk. Nanti tinggal Bu Guru koreksi lagi. Ya, ini nanti apa yang sudah kalian kerjakan nanti bisa dicocokkan terlebih dahulu sama Bu Guru. Iya, jawabannya. Nah, sekarang coba sekarang salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Kecepatan adalah perbandingan jarak tempuh dan waktu selama benda bergerak. Pintar sekali Mbak Sisi sudah menjawab. Selanjutnya, adakah yang bisa menyebutkan rumus kecepatan? Yuk, kita jawab bersama-sama. Kecepatan itu berarti apa? Jarak dibagi waktu. Kalau jarak berarti apa? Kecepatan dikali waktu. Kemudian kalau waktu, jarak dibagi kecepatan ya. Kita tadi sudah belajar mengenai konversi satuan juga, konversi satuan panjang dan konversi satuan waktu. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, tolong dipersiapkan terlebih dahulu, dibaca terlebih dahulu agar pertemuan berikutnya bisa
bisa lebih baik lagi. Jangan lupa LKPD 2 dikerjakan. Itu karena praktek berarti dibantu oleh orang tua ya. Nanti dikerjakan. Kemudian soal evaluasi yang Bu Guru kirimkan di di WA juga dikerjakan. Setelah ini coba salah satu untuk memimpin doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Yuli, eksperimen maksudnya. iya kinyong bingung penutupnya tak we penutup saudara terus. Orang kue sampean temenan orang bahas Bahas apa? soalnya Iya primen sih aku bingung aku nurung latihan harus habis ya. ya wis tapi ku waktu nih sidik temen ku video mentah. Iya sih berarti nyong bahas bae ya. Orang apa harus habis Iyalah harus ya. daripada bahas sampean orang genah. Iya aku nurung gue. Ya baik penutupnya miki urung katun wajahe. Coba nih. Ya, baik. Jangan lupa nanti mengerjakan LKPD 2 yang sudah Bu Guru kirimkan di WA Group. Kemudian soal evaluasi Google Form juga ya. Nanti dikerjakan. Setelah ini coba salah satu untuk memimpin doa sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini. Iya, Bu. Ya, Mbak Caca. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Caca sudah memimpin doa pada akhir pertemuan hari ini. Sekarang Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.